Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekuna. Hari ini gue akan main anime lagi yang menjadi favorit gue di musim winter 2025 adalah ReZero Hajime no Isekai Seikatsu season ketiga. Di episode kemarin ya bisa bilang episode yang bagus. Jadi intinya si Subaru, Emi sama si Renat ini benar-benar berjuang keras gitu kan untuk mengalahkan Regulus, dan Subaru dapat counternya gitu kan. Walaupun emang belum bisa dibuktikan ya apa sih counternya gitu kan, sampai akhirnya Subaru sangat yakin gitu kan untuk bisa mengalahkan Regulus. Jadi makanya di sini tidak hanya pertarungan mereka tapi juga pertarungannya si Priscilla sama si Sirius juga sangat-sangat intens. Dan lihat sih nanti mana yang bakal diperlihatkan lagi gitu kan, apakah pertarungannya si Reinhardt lagi atau mungkin Priscilla dulu atau mungkin si Aldebaran gitu kan. Jadi kan ini kan banyak ya tarungannya gitu kan, jadi makanya kita lihat dulu nih mana yang bakal difokusin di episode ini. Dan itu tidak menunggu lagi episode baru dari ReZero Hajime no Isekai Seikatsu season ketiga. Let's go. Iya, episode baru dari ReZero Hajime no Isekai Seikatsu season ketiga. Let's go. Ya judulnya Lilina Rescued. Jadi hmm, emaknya ya. Jadi benar-benar kayaknya bakal fokus ke doi nih. Oke oke. Uh. Hmm, hmm. Emaknya sini siapa nih? Suaranya kayak ekonomi ya. Kayak suaranya kayak ekonomi ya. Asik, cendet. Kayak suara ekonomi ya. Mbak ekonomi itu nggak tahu ya. Siapa ceweknya ya? Sumpah, sumpah. Wah, kayak berkelana gitu ya. Kayak ya juga punya air ya kan. Hmm. Wah, kayaknya ini ada insiden-insiden tidak mengenakan kayaknya nih. Soalnya kan si Liana kan belum belum pernah cerita kan, dan ini baru ceritain nanti. Gue takutnya gue takutnya ulahnya uskup agung nih kan. Gue takutnya begitu doang ya kan. Buset, ngeri bosku. Oke, bentar ya, nggak tahu ya apakah bakal full Liliana gitu kan, atau mungkin nanti bakal disambi dengan pertarungan lain gitu kan. Lagi kan mengingat ini 16 kan, 16 episode gitu kan. Kau dapat itu you the yori si you da cara jadi
Dedet, 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 dedet. Tereret, tereret. Sudah nakara. Oke. Hmm. Oh enggak anjir, ngeprank. Ngeprank. Oke, let's go. Masih, masih. Oh, kristal. Hmm. Hmm. Waduh. Hmm. Bukan semua yang tidak mengenakan. Benar, amarah yang murahan. 8 suami, wow. 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 Apa pernah cerita ya si Kayaknya nggak belum pernah cerita deh. Gua kaget 8 anjir. 8. Gila. Nggak tahu sih itu beneran apa bohongan ya. Oh, marah, 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 marah. Marah, wah gacor nih. Hmm. Hmm. Oke. Wush. Wow. Wow. Bikin ini dong. Wow. Oh, bikin istana anjir. Sama nggak sih kayak konsepnya ini? Apa? Konsepnya si siapa namanya? Yang di ya bukan ini. Bukan Yamato, bukan. Siapa ya kalau di Naruto ya?
Oke. Wah, satu album nih jadi nih. Let's go. Hmm. Oke. Oh, I see. Dia eh, apa Lilia nyanyi tapi sambil ngeliatin cerita gitu kan. Jadi kayak bener-bener MV banget ya kan. Ya, ini apa cara yang bagus. Jadi nggak banyak membuat eh, adegan yang percuma gitu kan. Jadi bagus ini. Nggak ada lirik ya? Nggak ada lirik ya? Nah itu anjingnya itu. Anjingnya digigit yang gigit Subaru itu kan. Makanya nggak ceritain sih. Makanya tahu-tahu udah nggak. Oh ada. Oke. Ada. Ada. Ada masih ada. Eh what? Loh kok? Oh, bentar. Se- se- Selingkuh kah? Ntar gue cek lagi deh. Yusanan. Red dan Flugel. Flugel? Kayak itu. Oh, oke. Kayak pernah dengar gue, ya kan? Yang pernah diceritain ketika ya Emilia masih kecil gitu kan. Lebih tepatnya si Betelgeuse gitu kan. Pernah ngomong soal legacy-nya Flugel ya kan. Oke, ketemu sama ini deh. Priscilia kayaknya di sini. Atau enggak? Mau ketemu sungai bagus aja. Tempat bagus tuh. Oh, kota air ya? Atau? Oh. Ih, oke. Hmm.
Hmm. Jadi baru baru ini ya, baru di nyanyiin sekarang gitu. Hmm. Wow. Uh. Berasa udah nggak ada, berasa nggak ada anjir. Hmm. Wow. Nice. Memang ngena di hati ya, ngena di hati kan. Iya. Hmm. Ini lebih dari sekedar menghibur bener. Oh. Oke 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 oke. Wush. Buset buset. Oh. Ah. Oke, ini masih nyanyi. Buset. Let's go. Hmm. Oh. Waduh. Hmm. Oh, nice. Let's go. Woo. Let's go. Wah. Wow. Itu pedangnya bener-bener aja. Oke. Boom. Wah. Wah. Boom. Hmm. Nice, nice, Udisia, nice. Good job, good job, good job. Ya, Tina yang kejam.
Itu benar-benar apa hmm, orang-orang yang pasti bakal nolongin sama Dio doi gitu kan. Oh ya udah selesai lah gitu kan. Asik. Aku senang bisa menjadi divamu. Oh mas ya mas, ini kayaknya kayaknya ada ini nih, ada potongan nanti ini di scene akhir nih. Nanggung nih ya kan. Gak tahu nih apa fokusnya ke Aldebaran atau nanti ke balik lagi ke Reinhardt gitu kan. Ya, lagu yang bagus dinyanyikan oleh Liliana gitu kan. Dan benar-benar menyadarkan semua orang. Apa tuh judulnya? Tadi ada dua lagu ya tadi ya. Ada dua lagu yang dinyanyiin nama Liliana sama ibunya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu lah lagunya siapa yang nyanyi, biasanya di Kadokawa ada sih. Jadi gak usah khawatir gitu kan. Pasti ada kok. Atau enggak kalian search aja lah di komentar pasti ada yang ngomong. Ini judulnya ini ya. Kalau nggak di Twitter juga ada. Oke, balik lagi ke Regulus dan Subaru. Subaru yang belajar bintang ya. Eh, iya, iya, Invisible. Raja kecil dan satu sebutan lagi. Corleonis. Hmm. Hmm. Oke. Wah, ini bakal epic nih, bakal epic nih. Oke, jadi episode 11 ya. Episode 11. Ya, episode 11 dari Rizero Hashimura Isekai Sekatsu Season 3. Jadi episode yang oke gitu kan. Jadi kalau lu inget apa yang pernah terjadi pada Subaru ketika pidato, itu kurang lebih vibes-nya sedikit sama ketika uh, gue lihat bagaimana Liana ini benar-benar memainkan musiknya dengan baik. Cuman gue penasaran sih, ini Seiyu ibunya ini siapa ya? Gue nggak search sih, belum ketemu sih di Mal. Jadi kalau misalkan kalian tahu isi di komentar ya. Jadi Seiyunya uh, tadi ibunya Lilian itu siapa gitu kan, dan dia juga bisa nyanyi juga gitu kan. Jadi ya isi di komentar lah gitu. Jadi gua gua mikirnya sih dengan penyanyi yang sama, si SS singer lah, SM singer lah gitu kan. Jadi nggak tahu gua siapa Seunya gitu. Dan ya jadi intinya
Lilia berhasil gitu kan untuk memainkan musiknya dan mempengaruhi orang-orang yang terkena genjutsunya si Sirius gitu kan, bahwa lagunya itu benar-benar ngena gitu kan. Jadi lagunya itu benar-benar sangat menusuk ke hati gitu kan, sampai akhirnya bisa membuat orang yang tadinya nggak ada arah jadi ada arah gitu. Jadi benar-benar emang lagu itu benar-benar emang inilah emang apa ada value-nya lah gitu. Jadi makanya kan si Priscilla sampai ngomong kan nggak salah kalau misalkan gue menilai lu, dan emang pantas gitu kan kalau lu dianggap sebagai diva yang benar-benar sangat berpengaruh gitu kan bagi orang-orang. Jadi makanya di sini perjalanannya emang Liliana tuh cukup ini ya, cukup liku juga ya. Jadi dia bisa dibilang pengen jadi penyair, dan akhirnya dia memutuskan untuk kota walaupun ibu dan bapaknya tidak setuju gitu kan dengan apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai atau yang dicita-citakan sama si Liana. Dan akhirnya si Liana mencoba untuk merantau sendirilah gitu kan, untuk menjadikan dia sebagai penyair gitu kan. Dan makanya tadi gue sempat miss tadi, gue pikir tadi emaknya tuh selingkuh tadi sama orang lain, ternyata emang tuh bapak yang sama, cuman atau ya intinya suaminya lah gitu kan, cuman dia melahirkan anak baru gitu kan, dan si Liana nggak mau sampai ketahuan gitu kan. Jadi makanya akhirnya Liana bisa dibilang ya apa ya bisa dibilang salah satu keluarga yang gue nggak bilang broken home ya, apa ya bahasanya ya kabur lah gitu, dia kabur karena keinginan dia gitu kan. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk jadi penyair. Jadi makanya di sini sembari lagu itu dimainkan, jadi pertarungannya Priscilla sama si Sirius tuh benar-benar hidup banget. Jadi terasa sangat menyenangkan, dan tadi lu lihat sendiri lah gitu kan bagaimana akhirnya si Priscilla benar-benar tikam ya kan dengan sangat baik gitu kan. Makanya tadi kan pedangnya itu benar-benar gokil sih. Jadi gini ya, gue beda sama Reinhardt, maksudnya beda sama pedangnya Reinhardt lah gitu kan. Pedangnya si Priscilla ini emang agak unik ya. Jadi ketika dia menyerang seseorang gitu kan, yang menurut pedang itu emang jahat, maka dia akan menyerangnya. Tapi kalau misalkan dia menyerang seseorang yang bisa dibilang tidak jahat gitu, misalnya orang yang tidak perlu dibunuh, maka dia tidak akan membunuh. Jadi istilahnya ya Priscilla dengan nusuk aja gitu kan ke siapa namanya, dengan ke Sirius, itu yang terbunuh Sirius, bukan anak kecilnya gitu. Jadi anak kecilnya terbebaskan dari rantai, sedangkan si Sirius terbunuh gitu. Jadi benar-benar emang unik sih pedangnya. Jadi kayak benar emang punya sisi lain lah gitu. Kayak beda banget lah sama pedangnya Reinhardt gitu kan. Pedang Reinhardt tuh udah beda lah, itu udah multi universe, itu udah beda universe lah gitu kan. Jadi benar-benar udah cheater banget lah gitu. Tapi kalau kita lihat pedangnya Priscilla ini mah agak unik aja gitu. Jadi makanya di sini pertarungannya ini benar-benar sangat bagus dan gue suka gitu. Dan ya untuk terakhir tadi sebelum ditutup animenya, jadi ternyata Subaru membocorkan sesuatu kalau memang istilah Regulus itu berasal dari istilah bintang. Sebenarnya sih emang gue pernah notice, maksudnya gue pernah pernah notice ketika bukan di sini, gue ngereknya tuh di rumah temen gue. Itu gue masih inget banget itu di episode berapa ya, episode 6 season 2 nggak salah deh. Pokoknya ya season 2 lah, pokoknya di season 2 episode awal gitu kan. Gue pernah notice di rumah teman gue gitu kan. Gue kan nge-react di teman gue tuh kan, iseng lah gitu kan. Gue juga karena di rumah juga nggak mendukung, jadi makanya gue nge-react di rumah teman gue gitu kan. Jadi gue melihat bahwa memang semua yang ada di semua yang ada di Uskup Agungnya Re:Zero itu emang berdasarkan konstelasi bintang gitu. Jadi artinya Subaru juga tahu gitu kan apa yang menjadi counter dari Regulus gitu kan, mengingat Regulus menggunakan penghentian waktu dibanding kata kekebalan. Jadi artinya adalah ketika semua berhenti ya dia bergerak gitu loh, seolah-olah gitu. Jadi makanya di sini dengan cara nanti Subaru menarik istri-istrinya gitu kan untuk datang keluar gitu kan. Nah makanya pertanyaannya adalah
apakah nanti itu adalah counternya gitu kan untuk bisa mengalahkan Regulus gitu. Jadi gua nggak tahu sih bagaimana nanti sistem caranya gitu kan, atau sistematikanya gimana gitu kan. Apakah nanti si Subaru bakal mencoba untuk pancing Regulus agar bisa dibilang ya, pancing Regulus agar dia tidak bisa menyerang istrinya, atau mungkin nanti Subaru coba cari cara gitu kan untuk setidaknya mencari tahu jantungnya ada di sebelah mana, mungkin ada disimpan di antara istrinya, kan begitu kan bahasanya kan. Jadi nggak tahu nanti apa yang bakal dicoba sama Subaru gitu kan. Tapi ke feeling gue sih kayaknya emang Subaru akan mencoba untuk menjadikan istrinya sebagai tameng gitu kan, agar dia tidak menyerang. Jadi artinya dia benar-benar tidak asal nyerang gitu kan, dan membuat akhirnya nanti Regulus akan terbuka akan terbuka jantungnya. Artinya jantungnya nanti bakal hidup dan coba untuk ditebas, entah itu sama Reinhardt, mungkin sama Subaru gitu kan, atau sama Emi gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nanti bagaimana caranya gitu kan untuk bisa ngalahkan Regulus. Yaudah, itu dari gue. Yang masih mau subscribe sebentar ke anime yang terbaru yang ingin terus gue bahas, jangan lupa suka, kalau nggak suka klik saja notifikasinya agar lu dari gue dan saya lagi sampai gue selanjutnya.